Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak semua? Sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah kakak. sehat. Sil. Baik, yang pertama kakak terima kasih sudah mengerjakan tugas pertama, itu sudah diupload, sebagian sudah saya periksa dan sudah saya verifikasi. Mungkin bisa dilihat di akunnya masing-masing, nanti ada komentar di sana biasanya. Baik Kak, untuk hari ini kita akan masuk ke modul 1.2 Kak. Saya berharap Kak sudah mengelaborasi secara mandiri modul-modul yang ada di LMS Kak. Izin saya share screen dulu. Nah, kakak di modul kakak sudah ada modul 1.2, yaitu pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, seperti biasa, Kak, kita awali dengan kesepakatan bersama. Seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak perlu, kemudian hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat yang ada di LMS. Selanjutnya raise hand jika ingin bertanya, kemudian jika ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Nah, kemana? Nah, ini ada pertanyaan nih, 5 menit pertama. Kakak-kakak, ini ada pertanyaannya, 5 menit pertama itu kemana kita? Kemana arah kita hari ini? Kakak, ada yang sudah baca modul yang akan kita bahas hari ini? Kira-kira kita membahas modul apa hari ini, Kak? Tentang pembahasan apa nih hari ini? Kak Arif sudah elaborasi modul, Kak? Untuk yang modul 1.2 ini belum terbaca. Oh, berarti belakangnya sudah Masih terbaca. sampai ya masih di 1.1 kemarin. Satu-satu terakhir, berarti di tugas terakhir kita, Kak, ya, di framework-nya, Kak, ya. Ya, framework. Baik, Kak, sesuai dengan modul kita hari ini, yaitu tentang pemanfaatan aset, Kak, yang ada di sekolah kita. Nah, selanjutnya, tujuan dari modul ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Capaian akhir pelatihan adalah guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset. Nah, ini yang jadi tema kita hari ini, yaitu pendekatan berbasis aset, kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, capaian umum modul hari ini adalah guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Kemudian, capaian pembelajaran khusus. 1. Guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, tujuan dari sesi kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset, kekuatan asset based thinking,
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, agenda kita hari ini pembukaan atau pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Nah, 10 menit berpikir berbasis aset atau kekuatan. Nah, kemudian 60 menit, ini kita yang lama hari ini nih. Karena sepertinya modul sudah terbuka tentang diskusi identifikasi situasi 3, 4, dan 5. Situasi 3, pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Situasi 4, menerapkan pendekatan aset berbasis aset basic thinking. Kemudian situasi 5, pemanfaatan aset secara maksimal. Memanfaatkan aset yang ada pada satuan pendidikan. 5 menit terakhir, penutup, refleksi, dan foto bersama. Nah, apa pertanyaannya? Nah, menurut kakak-kakak ini, yang dimaksud dengan aset yang ada di sekolah kita kira-kira apa, kakak-kakak? Ada yang bisa memberi tanggapan untuk 10 menit pertama kita ini? Yang terfikirkan di kakak-kakak sekarang, apa yang dimaksud dengan aset yang ada di sekolah dan di aset di dalam pembelajaran PJOK? Baik, silakan Kak Zulfikar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Salam. semuanya. Aset yang dimaksud dengan tujuan aset itu adalah kepunyaan barang, suatu tempat, barang, bisa dikatakan aset kita itu adalah yang pertama sekali adalah siswanya. Itu sebagai aset kita untuk melakukan jalannya sebuah aktivitas yang akan kita lakukan di materi yang akan kita pelajari atau kita materi yang akan kita beri kepada siswa. Aset yang untuk kita manfaatkan seperti kadang-kadang kita mempunyai contohnya seperti ini. Ada sebuah materi yaitu bisa dikatakan roll ke depan, senam lantai. Materi kita senam lantai. Senam lantai itu kan membutuhkan alat. Sedangkan kita tidak mempunyai alat. Jadi aset yang terutama kita gunakan yaitu kita modifikasi dulu. Contoh salah satunya barang-barang yang bisa kita pakai di seputaran sekolah, di lingkaran sekolah, apa yang ada di situ. Itu yang kita manfaatkan untuk menjadikan untuk kita jadikan media kita, media pembelajaran untuk siswa kita. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Kak Jakir. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zulfikar. Kak Zulfikar sudah membahas aset yaitu alat yang bisa kita gunakan atau bisa kita modifikasi di pembelajaran kita. Terima kasih Kak Zul. Ini kita dengar dulu dari Kak Sunardi yang sudah raise hand. Silahkan Kak. Baik, Assalamualaikum semuanya kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit saja menambahkan barangkali dari Kak Zulfikar yang menyampaikan barusan. Ini singkat cerita kalau menurut yang saya pahami sedikit tentang apa aset yang dimaksudkan di sini. Barangkali itu semua fasilitas yang tersedia untuk proses pembelajaran. Maksudnya ya itu termasuk dari peralatan yang ada di sekolah, kemudian sarana, ya, ditambah lagi ada sedikit saya baca tadi di modul itu ada fasilitas yang di luar sekolah yang dekat dengan lingkungan sekolah seperti lapangan umpamanya yang bisa digunakan dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran. Begitu barangkali kakak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nardi. Kak Sunardi juga sudah memaparkan sedikit tentang apa itu aset di dalam pembelajaran PJOK, yaitu tentang mungkin alat yang tersedia di sekolah ataupun di lingkungan sekolah di sekitar kita. Mungkin ada lagi Kak Jufri? Kita dengar Kak Jufri sekali. Apa yang kira-kira terfikirkan di kita kalau kita bahas aset dalam PJOK ini?
Mungkin Kak Sri atau Kak Arif mau menambahkan dulu sebelum kita lanjut, Kak? Kalau saya mungkin mengarah seperti Pak Nardi, aset itu mungkin aset yang sekolah, peralatan atau sarana pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah kita. Itu Kakak Zakir. Oke, Kak Jufri mungkin mau memberi tanggapan sedikit, Kak? Kak Jufri Jal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya menurut yang kita baca di modul, ini adalah pendekatan yang disebut aset ataupun kekuatan. Jadi bukan barang, tapi lebih kepada pemikiran ataupun hal-hal yang positif. Mungkin itu saja Kak Zakir. Baik, terima kasih Kak Jufri. Ada lagi yang ingin menambahkan ini? Kak Sri mungkin? Kira-kira apa nih yang terpikir dari kita saat ini? Apa itu aset atau kekuatan yang ada di PJOK ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sama dengan kakak-kakak yang lain. Aset yang ada di PJOK itu salah satunya ya maksudnya alat-alat olahraga. Terus siswa salah satunya juga. Selain alat olahraga, siswa, guru, kepala sekolah, itu semua termasuk aset dari bagian materi yang kita pelajari hari ini. Kalau menurut saya itu saja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak yang sudah memberi. Kak Abdul Aziz mungkin langsung memberi tanggapan sedikit dulu tentang kira-kira apa yang kita miliki di sekolah itu yang kita pahami tentang aset atau kekuatan yang kita miliki di sekolah untuk pembelajaran PJOK ini. Ini baru masuk nih Kak, jadi kurang ngerti. Oke, tidak masalah Kak Aziz. Baik, coba kita lanjut ya di slide selanjutnya. Ini tentang sebentar Kak. Oke Kak. Di sini ada satu istilah yaitu kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik. Itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Ini Mahatma Gandhi. Ini sepertinya dari India ini ya. Mahatma Gandhi ini ada ganti-gantinya ini biasa dari India ini. Nah, di sini kita coba lihat apa pandangan Anda terhadap pendekatan aset basic learning. Pandangan. Tadi kita sudah coba memberikan apa itu aset. Nah, sekarang apa pandangan Anda terhadap pendekatan kekuatan yang ada pada aset yang kita miliki? Bagaimana cara pandang kita? Kakak boleh menulis di kolom chat Kakak, karena nanti yang itu juga akan terekam Kakak semua. Ini berdasarkan pertanyaan kita Kakak, apa pandangan Kakak terhadap pendekatan aset basic thinking? Jadi kekuatan yang berbasis aset. Apa kira-kira pandangan Kakak? Boleh langsung menulis di kolom chat Kakak. Pandangan yang kita miliki saat ini tentang aset.
Silakan Kakak. Tidak usah terlalu banyak juga, tulis satu kalimat aja yang kita modal awal kita. Aset itu kan modal. Modal atau kekuatan yang kita miliki di dalam sebuah pembelajaran PJOK. Apa saja modalnya ini? Di kolom chat. Baik, Kak Jupri sudah menulis. Silakan, yang lain ditunggu biar sama-sama nanti kita ini. Baik, ini sudah pada menulis ini. Sumber daya, Kak Nardi juga sudah menulis. Sumber daya, Kak Jufri juga sudah menulis. Cara mengenal hal-hal positif dalam hidup menggunakan kekuatan sebagai fokus. Kak Zulfikar juga pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan kelebihan yang dimiliki. Oke, sangat bagus. Menurut Pak Arief, sebuah metode pendekatan. Kak Saiful membantu kita untuk merasa lebih percaya diri dan efektif dalam menyampaikan pesan. Peningkatan kualitas pembelajaran. Baik, kakak yang sudah menulis. Kak Zeti nih. Oh, Kak Sri. Baik, ini kakak terima kasih yang sudah menulis. Ini juga merupakan bagian aset yang kita miliki, yang kita pahami saat ini adalah ada beberapa perbedaan yang sudah teman-teman tulis menurut pola pikirnya masing-masing, kakak. Akan coba kita lanjut, kakak, dari yang kakak tulis tadi, kira-kira ke depan apa yang ini, kakak ya? Apa? Nah, ini apa aset basic thinking? Nah, kemudian selanjutnya ada pertanyaan lagi. Keistimewaan aset basic thinking adalah, nah ini kalau kakak sepertinya di modul sebelum masuk Zoom itu ada materinya, saya ada download semalam itu. Coba kita lihat ke sini, mengapa? Nah, di sini pertanyaan mengapa? Mengapa aset itu penting, kakak-kakak, di dalam sebuah pembelajaran? Nah, biar ini kakak-kakak belum ada yang mendapatkan modul tentang aset ini di LMS. Kakak belum ada? Nah, mengapa aset ini penting, kakak? Ini kalau kakak belum mendapatkannya, coba saya share dulu sebentar kakak, biar kakak tidak pusing nanti sebenarnya aset itu apa saja. Nah, kakak sebenarnya sudah ada kak di modul itu sudah ada. Kakak nampak nggak ini kak?
Kakak nampak share screen saya ini? Nampak, Kak. Nah, di modul sebenarnya sudah ada ini berpikir berbasis aset atau kekuatan. Nah, di modul kalau kakak baca itu sudah ada, Kak. Nah, di sini juga dijelaskan. Berpikir berbasis pada kekurangan atau hambatan, itu juga bagian dari aset yang kita miliki. Kemudian berbasis pada aset atau kekuatan. Mungkin ini kalau saya baca semua nggak habis, ini secara garis besarnya aja, kakak boleh download nanti di modul masing-masing. Nah, di bawahnya ditulis ini, fokus kepada aset membantu organisasi sekolah untuk mencari solusi di dalam diri sendiri dan melakukan perubahan berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Dalam pola pikir ini, pencapaian tujuan dan misi diawali dengan identifikasi kekuatan atau aset dan hal positif yang sudah dimiliki untuk dimanfaatkan sesuai kebutuhan pencapaian tujuan atau misi, kakak. Nah, ini saya bagikan satu lagi biar masuk dulu kita sebentar sebelum kita ini. Nah, kakak, ini sebenarnya di modul sangat jelas sudah ditulis, aset adalah modal utama. Nah, apakah pernah mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan Bapak Ibu? Setiap satuan pendidikan tentunya memiliki aset dan kekuatan yang dapat diberdayakan dalam mengembangkan sekolah dan dimanfaatkan bagi proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tetapi, apakah pernah diidentifikasi secara mendetail lagi agar dapat lebih diberdayakan? Nah, ini pertanyaannya jelas ya. Pada modul ini kita akan mempelajari lebih terperinci apa saja aset atau kekuatan yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Menurut Grant dan Haynes 2002 ada 7 aset. Nah, tadi kita sudah bahas kakak, kita baru kita tadi baru menyebutkan hanya satu aset, yaitu dari sarana prasarana, alat, kekurangan yang ada di sekolah. Nah, kira-kira baru ada satu aset. Di sini ternyata ada 7 aset yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang dapat lebih dioptimalkan lagi penggunaannya. Haynes 2002 dalam Asset Building and Community Development ada 7 aset utama atau di dalam buku ini disebut sebagai modal utama. Nah, kakak, terlihat kakak gambar ini? Ya, terlihat. Terlihat ya. Nah, disinilah bisa kita lihat nah, kakak. Nah, kakak, kira-kira nih kakak dari gambar ini kira-kira apa yang bisa kakak pahami nih? Dari gambar ini nih. Ini dia menyebutkan ada 7 aset untuk pembelajaran PJOK yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Istilahnya kan kekuatan itu, aset itu yang bisa dimanfaatkan istilahnya. Aset-aset yang bisa kita manfaatkan, Kak. Nah, Kak, coba Kak, kita tadi hanya menyebutkan satu. Di sini coba kita lihat ada 7 ini. Ada manusianya, ada sosialnya, ada finansialnya, ada lingkungan, kemudian ada fisik, ada agama atau budaya, dan politik. Nah, kira-kira Kak, dari 7 ini nih, kira-kira bagaimana maksud dari pembelajaran kita hari ini, Kak, untuk memanfaatkan aset yang ada ini? Nah, siapa yang mau memberi komentar yang pertama? Sebentar, saya stop. Nah, kita coba masuk.
Sorry kakak, memang harus lewat sana ini. Oke kakak, mungkin kakak kalau ada pulpen di samping boleh menulis dulu kakak, biar kita diskusinya nanti mudah ini, atau bisa diingat, tidak usah ditulis, biar kita bahas di room meeting kita ini. Saya kayak ada aset manusia, sosial, politik, agama, fisik, Nah, di sini kakak, mengapa 7 aset itu yang sudah kita jelaskan tadi, kenapa dia bisa menceritakan sehingga ada 7 aset kakak yang bisa kita manfaatkan di sekolah kita. Kira-kira ada nggak yang mau mendefinisikan ini? Kenapa ada 7 item ini yang dianggap sebagai aset dan kekuatan dalam sebuah pembelajaran? Kak Sri, silakan Kak. Baik, tadi belum sempat catat habis, maaf. Ada Oh, 7 baru 4 yang tercatat, ada oh, manusia, ada sosial, ada politik, ada agama. ada Setelah itu fisik, hilang, ada fisik Kak, ada fisik, ada lingkungan, lingkungan, ada finansial, dan terakhirnya ada alam. finansial. Eh, Boleh Kak Sri baik. langsung lanjut. Ya, kalau menurut saya ini ketujuh aset ini kenapa berkesinambungan, karena yang pertama, kalau di lingkungan kita PJOK di sekolah itu, yang pertama manusia. Manusia itu contohnya ya ada kepala sekolah, guru, siswa, tendik, dan lain sebagainya. Manusia salah satunya, siswa lah, siswa. Kalau kita tidak ada siswa, maka ya tidak akan tercapai tujuan daripada pembelajaran hari ini kan, salah satunya siswa. Yang selanjutnya sosial. Sosial begitu juga dalam lingkungan sekolah, kita memang harus ada sosial, salah satunya untuk, sosial kemasyarakatan, misalkan ada kemalangan, ataupun sosial di dan lain sebagainya lah. Selanjutnya bagian politik. Politik ini ya berkaitan politik. Untuk aset sekolah, agama juga berpengaruh. Kalau kebanyakan, contohnya agamanya agama Islam, maka yang masuk banyak anak Islam. Dan seperti itu. Selanjutnya fisik. Fisik juga sangat berpengaruh. Kalau fisik maksudnya fisik siswanya atau yang lain sebagainya, kalau kita dalam keadaan sehat, insya Allah pembelajaran akan berjalan dengan baik. Di sekolah juga apa yang diinginkan biasanya mudah tercapai. Dan lingkungan yang keenam, lingkungan juga begitu. Kalau lingkungannya biasanya lingkungan yang mau maju, maka biasanya sekolah itu juga mudah untuk maju. Karena anak-anaknya pasti anak-anak yang didukung oleh orang tuanya. Maka mudah untuk memajukan sekolah. Setelah itu finansial, semuanya keseluruhannya ini juga berfokus pada finansial. Finansial itu adalah keuangan sekolah, dan lain sebagainya. Kalau tidak ada finansial, maka alat-alat PJOK-nya nggak bisa dibeli, tidak bisa terbeli,
dan kebutuhan sekolah yang lainnya juga tidak bisa terpenuhi, otomatis proses KBM tidak berjalan dengan semestinya, walaupun bisa dimodifikasi. Contohnya misalkan guru olahraga matras tidak ada, bisa dimodifikasi dengan kalau menurut saya dengan kardus misal, kardus bekas Indomie seperti itu. Jadi ataupun dengan alam, yang terakhir dengan alam, contohnya kita dengan alam yaitu ada GSS, Gerakan Sekolah Sehat. Makanya dengan gerakan sekolah sehat, maka lingkungan sekolah akan sehat, otomatis kegiatan di sekolah berjalan dengan baik. Seperti itu Kakak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sri. Luar biasa di pembukaan pemahaman kita hari ini tentang 7 aset. Luar biasa menelaahnya dari ketujuh sisi ini. Semuanya mendekati ke apa yang kita perlukan. Ya, terima kasih Kak Sri. Saya mau ada beberapa pendapat lagi tentang 7 aset ini, 7 kekuatan. Ini kan, maksudnya ini adalah kekuatan kita. Ini kekuatan yang kita miliki di lingkungan kita. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kekuatan tersebut. Mungkin ada lagi yang mau memaparkan dulu ketujuh kekuatan kita ini. Boleh langsung raise hand atau langsung buka mic untuk memaparkannya. Boleh Kak Zulfikar, mau langsung memaparkan atau gimana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang 7 aset yang dimiliki oleh kita sebenarnya ya. Manusia, sosial, politik, agama atau budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial. Saya bermain di manusia dulu. Beberapa modul saya baca di manusia tentang 7 aset yang harus kita miliki. Ada modul mengatakan yang pertama itu aset manusia adalah peserta didik. Peserta didik ini kita harus melihat keterampilan yang bisa dimaksimalkan ke arah pengembangan. Berarti kita harus melihat seorang siswa atau beberapa siswa yang mengikuti metode mengikuti pembelajaran kita harus lihat arah pengembangan jati diri dia, kemana tujuan dia, apa yang bisa dia lakukan dan apa yang bisa dimanfaatkan buat sekolah. Setelah itu guru juga termasuk salah satu metode yang harus bisa memfasilitasi anak didik kita dengan arah yang dia inginkan, dia tujukan gitu. Setelah itu ada orang tua. Orang tua juga harus membantu anaknya. Artinya siswa itu bukan kita didik di rumah aja, di sekolah aja, tetapi juga harus kita kasih pemahaman kepada orang tuanya agar bisa membantu kita untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Arti kata kita antara sekolah, antara siswa, guru dan orang tua itulah partner. Jadi saling terkaitkan. Kalau tidak ada guru, tidak ada yang bisa mengembangkan seorang siswa ini. Begitu juga guru. Guru tidak akan bisa mengembangkan siswa ini tanpa ada bantuan orang tuanya. Itu mungkin dari saya untuk di aset manusianya. Sedangkan di sosial, aset sosial suasana sekolah harus mendukung dan harus saya baca di sini di modul suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK dibuktikan dengan adanya antusias warga sekolah. Artinya saat kita membuat sebuah event kecil untuk tingkat siswa, ada nggak guru-guru lain, murid-murid lain atau warga sekitarnya datang melihat atau membantu, menyupport kita? Itu bagi saya sosial. Itu larinya ke sosial. Aset politik. Nah, kalau mau ngomong aset politik agak ngeri sedikit nih. Agak ngeri sedap nih politik ya. Nggak apa-apa Kak.
Nggak apa-apa Kak, kita bebas saja ini. Karena kita ini berdiskusi tentang pembelajaran, jadi tidak ada masalah Kak Jo. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Kak Jakir. Aset politik ini kebijaksanaan. Kebijaksanaan dari seorang kekuasaan kepala sekolah. Nah, jadi kita memiliki kepala sekolah. Kepala sekolah tidak mendukung dengan apa yang kita buat. Contoh, saya kita bilang kalau mungkin kalau di tingkat mohon maaf, kalau di tingkat SMP, SMA itu ada O2SN. Karena saya juga pernah di SMP, saya juga pernah di SMA. Itu ada O2SN. Kita membuat sebuah event untuk siswa. Tapi kepala sekolahnya, kebijakan dari kepala sekolah itu tidak ada. Jadi nggak akan jalan juga apa yang aset politik yang kita inginkan untuk mencapai sebuah tujuan. Gitu. Di sini politik agama. Kalau di agama kita tidak bisa membedakan. Walaupun sebenarnya kalau di mayoritas di Aceh terutama mayoritasnya kalau di sekolah-sekolah kita yang SD ini banyak hampir 100% Islam. Bisa kita katakan kalau di SD. Mungkin kalau di tingkat satuan pendidikan SMP dan SMA masih ada tercampur. Tuh. Jadi kita juga dalam olahraga ini juga membutuhkan agama yang kuat sebenarnya juga untuk ya kan kadang-kadang kan ada juga perlombaan dan sebagainya dari tingkat agama. Untuk fisik kita harus membina fisik. Terutama fisik kita dulu. Fisik kita dulu yang kita tanamkan pada kita baru kita bisa kita tanamkan kepada siswa. Kalau enggak kalau seandainya fisik kita agak melemah, bagaimana kita untuk mengajari situasi fisik kepada anak, memberi fisik kepada anak. Untuk lingkungan sekitarnya, artinya lingkungan sekitarnya di mana kita melihat ada tempat. Kalau misalnya kita ingin ini misalnya atletik nih, atletik yang punya tempat di sekolah tidak ada. Kita harus mencari ke lingkungan lain dengan suasana harus diizinkan oleh yang punya lingkungan. Finansial terutama mencapainya sebuah karir. Kalau kita ngomong masalah sebuah karir, kalau kita mengharapkan finansial, artinya kita akan gagal. Tapi bagaimana juga kita bekerja dulu, baru kita dapat hasilnya. Itu mungkin dari saya, kakak-kakak semua, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Zulfikar. A+ dulu untuk Kak Zulfikarnya. Masih lanjut Kak. Siapa yang mau memberikan keterangan lagi? Menurut pendapat kakak-kakak tentang 7 hal aset ini, saya rasa masih ada keterangan yang berbeda, penjelasan yang bisa berbeda. Siapa yang mau berpartisipasi? Ada kakak semua? Kak Aziz mungkin mau memberikan pendapat mungkin Kak Aziz mau memberikan dua ini saja, nanti Kak Arif mungkin kasih 2 biar terbaca semua gitu Kak. Mungkin Kak Aziz mau memberikan di aset kekuatan di bagian sosial mungkin. Boleh satu-satu juga boleh, mungkin yang belum. Bisa Kak Aziz silakan open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan sedikit membuka masalah sosial. Sosial berhubungan dengan jaringan atau norma-norma yang saling mendukung yang memperkuat hubungan antar individu dan kelompok salah satu masyarakat atau yang dikatakanlah dengan kalau kita sini kan sekolah. Sekolah berkaitan dengan satu sama lain antara pelajar yang lainnya.
Jadi dengan sosial mereka ada, atau bisa dibilang kekompakan mereka ada, jadi setiap permainan atau setiap pelajaran pasti akan dengan mudah saling membantu mereka. Tapi kalau misalnya tidak ada sosial, tidak ada rasa kekompakan, itu agak susah kita ngajar, Kak. Agak susah kita ngajar karena sosial mungkin kurang, jadi ilmu sosial pun harus, walaupun tidak banyak, harus sedikit kita masukkan ke murid-murid. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya paparkan, Kak. Terima kasih, lebih kurang. Oke, terima kasih Kak Aziz, luar biasa pemaparannya di bidang sosial tadi Kak ya. Mungkin Kak Arif mau selanjutnya boleh memilih salah satu dulu Kak, di bidang apa? Open mic-nya Kak. Baik kakak, baik kakak. Kalau menurut saya di aset manusia ini adalah kemampuan kita untuk menggali potensi siswa serta guru melalui proses mengajar yang berfokus untuk menggali dari keterampilan dari individu tersebut. Sementara di aset sosial itu bisa kita gunakan untuk memperkuat kerjasama kita dan juga untuk memudahkan kita melakukan komunikasi antara siswa juga dengan aktivitas kelompok, misalnya seperti itu. Sementara dari aset politik itu adalah kebijakan dari lembaga, misalnya di sini sekolah, artinya dukungan dari lembaga untuk menyediakan sumber daya yang kita perlukan, misalnya seperti itu. Dan dari aset finansial ini, nah disinilah yang sering mungkin terjadi problem, karena kan kalau finansial itu termasuk dari segi anggaran, mungkin ya. Jadi saya rasa di sini agak banyak kendala nih di finansial nih. Kalau dari segi anggaran, kalau menurut saya nih. Misalnya untuk mengadakan peralatan olahraga di sekolah, terus kegiatan-kegiatan yang mungkin akan kita lakukan, gitu kan. Jadi mungkin agak terkendala nih di finansial. Sementara di aset budaya itu salah satu cara kita untuk melakukan pengembangan terhadap pemahaman tentang keberagaman. Kalau untuk aset fisik itu bagaimana cara kita melakukan atau meningkatkan kualitas dari peserta didik, mungkin ini di bidang ekstrakurikuler, meningkatkan latihan atau mengarah ke prestasi dari siswa. Terus di 7 aset ini saya rasa memang sangat penting. Karena kenapa? Dengan memanfaatkan 7 aset ini, pembelajaran atau kegiatan PJOK terutama itu bisa menjadi lebih efektif dan sangat bermakna bagi siswa. Mungkin seperti itu aja Kakak Zakir. Baik, terima kasih Kak Arif yang sudah memaparkan. Mungkin satu lagi Kak Sunardi mau memberikan, boleh dari ketujuhnya, boleh 1 atau 2 aja Kak, biar nanti kita sama-sama merangkum kira-kira mana sebetulnya aset-aset yang ada di lingkungan kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan kakak semua. Saya dari tadi terus menyimak ya
beberapa sudah ada yang menyampaikan, termasuk juga sedikit menelaah daripada modul. Ya, singkat cerita, kata kalau ini Kak Jagir, Iya, saya nggak mendefinisikan, Mm-mm. tapi yang saya coba pahami daripada definisi 7 aset tersebut. Ini pertanyaan saya balik nanya, kalau di sekolah atau di tempat pendidikan tingkat SD, SMP dan SMA, bila ke semua aset tersebut tersedia, barangkali semua aktivitas pembelajarannya akan mudah dilaksanakan. Apapun yang kita mau sampaikan, apapun materinya akan ada dukungan, ada ketersediaan. Nah, ini ya sebaliknya saya memikirkan Jika bagaimana tidak, bagaimana keadaannya yang harus kita sesuaikan apabila dari ketujuh hasil itu tidak tersedia semuanya. Barangkali dari 7 hanya ada 3, 4, Iya. atau bahkan kurang dari setengahnya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi? Ini mohon maaf, bukan saya maksudnya balik menanyakan, Ya. tapi dari hasil telaah modul dan yang sudah saya dengar dari pembicaraan sebelumnya ini. Barangkali tidak mengacu ke Kak Zakir aja, Iya. kita juga ditimpali oleh kakak-kakak yang lainnya. Terima kasih. Begitu aja Kak Zakir. Baik, terima kasih Kak Nardi. Kak Nardi sudah mengambil pertanyaan saya ini sebenarnya. Jadi biar sama-sama kita jawab ini ya. Makanya tadi di pembahasan awal kita adalah pemanfaatan aset yang ada. Itu sebenarnya kuncinya. Pemanfaatan aset yang ada. Nah, kenapa di sini dikasih 7 aset? Nah, ini 7 aset ini yang kira-kira akan ada nih di sekitar kita nih 7 aset ini. Ini akan ada, pasti ada. Tetapi bisa saja ada di mana tempat tidak akan memiliki ketujuh ini, Kak Nardi ya. Itu persoalan kita ya. Nah, tidak akan memiliki ketujuh-tujuh ini. Nah, apakah akan jadi masalah? Tidak. Makanya tadi kita dibahas dari awal pemanfaatan aset. Jika di daerah kita cuma punya aset manusianya, nggak apa-apa, dimanfaatkan aset manusianya saja. Nah, lingkungan otomatis di setiap tempat lingkungannya pasti tersedia. Ya. Ini secara umum lingkungan itu kan sekitar sekolah maksudnya. Lingkungan sekolah baik di dalam sekolah maupun di sekitar sekolah. Nah, jika di sekolah kita tidak memiliki semua tidak apa-apa. Inilah yang dikasih tahu kepada kita bagaimana kita memanfaatkan aset yang ada. Misalnya ada aset manusianya, ada siswanya, ada gurunya, ada capseknya, ada kitanya. Cuman ini nih yang bisa kita manfaatkan, nggak masalah. Ini aja yang kita manfaatkan. Nah, kemudian ketika ini ada, kemudian ada tambahannya lagi mungkin. Ada aset fisik. Nah, yang dimaksud dengan aset fisik ini adalah kita bisa melihat anak-anak. Misal, kita mau latihan, mau mengatur kebugaran jasmani. Kita memberikan materi kebugaran jasmani. Kita di sini anak-anak gunung. Nah, ketika anak-anak gunung yang kita miliki, berarti kita memiliki aset yang luar biasa sama anak-anak. Nah, kan kebanyakannya seperti itu. Yang di pegunungan itu fisiknya pasti agak lebih kuat. Nah, di sini yang dimaksud dengan aset fisik yang dimiliki di manusianya. Kemudian apalagi fisik? Fisik juga ada di bentuk yang kita bahas dari pertama tadi, Kak. Fisiknya bentuk peralatan, ada fisik yang berbentuk keperluan kita untuk mengajar. Nah, itu juga masuk ke fisik yang tersedia di sekolah kita yang ada. Kemudian ada daerah yang bisa kita manfaatkan aset politik, Kak. Kenapa di sini disebutkan politik? Karena dengan adanya politik di lingkungan tersebut juga akan bermanfaat di sekolah. Ini bisa kita lihat kadang-kadang ketika kita mengenal satu dewan atau apa, bisa saja nih sekolah kita menjadi tuan rumah event yang besar. Nah, itu yang dimaksud dengan
aset politik di sekitar kita, pengambil kebijakan. Begitu juga dengan kepala sekolah. Tadi Pak Zulfikar juga sudah sebutkan, kepala sekolah itu juga masuk di dalam politik. Karena di dalam politik adalah pengambil kebijakan. Nah, kalau kepala sekolahnya mengambil kebijakan yang betul, berarti demi mempertimbangkan kebutuhan kita bukan demi jabatannya, itu akan lebih mudah. Nah, jadi kalau kita lihat dari semua, lingkungan, mungkin di sekolah tidak ada lapangan. Kita bisa manfaatkan dua-dua, lingkungan dan sosial, kakak-kakak. Ketika kita bisa bersosial dengan lingkungan kita, dua-duanya kita dapat. Dengan masyarakatnya kita lebih mudah. Kemudian siapa tahu di kampung itu ada lapangan, di kampung itu ada lapangan voli, di kampung itu ada lapangan bola. Kita bisa bekerja sama dengan setempat, bisa kita manfaatkan gitu. Nah, inilah yang dimaksud memanfaatkan lingkungan sekitar. Kemudian yang agak rumit sebenarnya di kita, ini tidak ada yang bahas tadi. Yang agak rumit itu adalah ketika kita berada di fase aset agama. Ini kebiasaan nih kita tengok. Di fase tentang agama itu kita agak sedikit rumit. Kenapa rumit? Karena kita syariat Islam. Kita tidak tahu pandangan orang. Nah, ketika nanti misalnya kita ngajar anak-anak, ngajar roll depan, roll belakang, ada kita sentuh kakinya untuk banting sedikit, udah mungkin pandangan orang, oh tidak boleh ini, kakinya kenapa dipegang-pegang. Nah, mungkin di segi baju. Nah, kita juga dengan budaya kita itu nggak wajar, Pak Arif. Mungkin kalau di Jakarta celana pendek, baju pendek, anak-anak olahraga biasa saja kan? Iya kan Bu Jati ya? Kalau di luar ya. Nah, kalau dengan budaya kita itu harus menyesuaikan kita dengan aset budaya kita tersebut. Harus kita sesuaikan dengan keadaan kita. Nah, kemudian begitu juga dengan yang lainnya. Jadi tugas kita sekarang adalah memanfaatkan aset-aset yang ada di sekitar kita. Jika kita cuma memiliki 2 aset, itu saja yang kita manfaatkan. Ini di lingkungan saya ini cuma punya 2 atau 3 aset, ya udah itu saja yang kita manfaatkan. Jadi jangan sampai kita kepikiran ini harus ada 7, tidak usah lagi ada 7. Jadi 3 itu kita olah, kita atur bagaimana caranya biar bisa betul-betul kita manfaatkan. Nah, gitu mungkin Kak Nardi ya. Jadi tidak akan ada masalah ketika 7 ini tidak ada. Jadi tugas kita adalah memanfaatkan apa yang ada. Jika ada 7-7-nya, ya kita manfaatkan 7-7-nya. Jangan sampai ada 7-7-nya tapi yang kita manfaatkan satu aja nih. Satu aja nih aset manusianya aja yang kita manfaatkan. Jadi jangan. Jadi tetap jika ada 7 silakan dimanfaatkan ke-7 aset tersebut. Jika pun tidak ada 7, memanfaatkan sesuai dengan yang dimiliki oleh lingkungan kita. Ya, Kak, ini masalah aset ini masih panjang nanti Kak, tapi di LMS. Jadi Kakak juga akan menulis kembali nanti tentang aset-aset. Mungkin ada nanti pertanyaannya tentang aset di sekolah kita. Coba saya lanjut share screen dulu. Nah, kakak-kakak, ada yang sudah mendownload situasi kasus 1, 2, 3, 4, 5 yang saya kasih tahu itu, Kak? Ini berkaitan dengan aset ini. Ada yang sudah download, Kak? Belum, Pak Jupri belum. Ini coba saya kirim ke WA ya. Kita bahas, nggak usah banyak, kita bahas 2 kasus saja. Kita bahas 2 kasus, kasus 3 dengan kasus 4 aja. Coba saya kirim, boleh nanti di WA langsung di-download.
Kakak, kita bahas kasus tiganya aja kakak. Sebentar saya bagikan kelompok dulu kakak. Kakak-kakak, Google Meet yang saya kirim bisa terbaca nggak di chatnya? Oh, tidak bisa, sebentar. Kakak-kakak, coba Kak Jufrijal, Kak Jul, coba Google Meet ini terbaca nggak yang saya kirim di chat? Atau kalau nggak terbaca langsung, boleh dicoba copy, diletak di tempat baru. Terbaca nggak ini ya? Ini nih, yang meetgoogle.com ini, boleh di copy linknya mungkin. Kemudian di copy balik, dimasukkan ke tab baru di laptop. Terbaca nggak Kak? Mohon direspon dulu. Ini bisa terbaca nggak di Google-nya? Coba Kak Jul, Kak Sri. Mohon maaf Kak Jakir, saya Hmm. sudah buka Google Meet-nya, Meet Hmm. Google ini. Dia minta kode, masukkan kode atau link. Oh, berarti nggak terbuka di ini itu Kak Jul. Link apa? Chrome-nya itu agak ini sedikit. Saya buka di tab baru kan, kan kita copy nih Iya. Copy langsung ke tab baru. ke tab baru Google Meet, Iya. rapat dan panggilan video untuk semua orang. Rapat baru, Mm-mm. masukkan kode dan link. Gabung. Nggak terbaca. Enggak. Oh, berarti kita secara langsung aja nih Kak. Kak semua, ini ada
studi kasus, kita mungkin langsung aja sambil melihatnya, sambil diketik di mana aja boleh, di Word kakak juga boleh. Pokoknya diketik di mana kakak kira-kira bisa simpan. Nanti biar bisa kita share. Kalau bisa di Word, silakan di Word biar bisa kita share kira-kira studi kasusnya apa. Nah, di sini kakak, di studi kasus 4 ini tugasnya adalah identifikasi berpikir apa yang digunakan oleh guru dalam situasi ini, situasi tersebut ini. Kemudian, aset apa saja yang dimiliki di dalam kasus ini. Kemudian terakhir, jelaskan kira-kira strategi apa yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis ini. Saya tulis di kolom chat kakak-kakak ya. Ini masing-masing saya tulis di kolom chatnya kira-kira apa yang harus kakak-kakak lihat dari kasus ini. Nah, kakak kira-kira ada 3 pertanyaan di situ kakak-kakak. Silakan boleh dianalisis, boleh dicoret-coret, tidak masalah. Silakan dicoret-coret, mau di buku, mau di mana, karena grupnya agak susah sedikit nih. Yang penting ini kasus kita. Boleh sama-sama kita analisis. Kakak boleh coret-coret, silakan. Ini pertanyaan pemantiknya sudah saya bagikan di kolom chat ya kakak. Biar kakak kira-kira apa yang akan kita cari di sini. Pertama, pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kemudian, identifikasi aset apa saja yang dimiliki di dalam situasi ini. Kemudian, strategi apa yang dikembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Silakan kakak, waktu kita 7 menit kakak ya. Kalau ada yang bisa menulis di Word, boleh juga. Nanti bisa kita share, Kak. Biar sama-sama bisa kita tengok.
Yuk Kak, 2 menit lagi. Kakak lebih fokus ke aset ya. Apa saja aset yang dimiliki? Ini hanya pertanyaan pemantik di samping yang saya bagikan. Apa saja aset yang dimiliki dari kasus tersebut ini dan apa yang sudah dimanfaatkan dari kasus ini? Seorang guru olahraga dari kasus ini dia memiliki aset apa saja dan bisa dimanfaatkan di kasus tersebut ini. Baik, Kak semua, mengingat waktu, mungkin ada kakak-kakak yang sudah menemukan kira-kira aset apa saja nih yang dimiliki di sekolah tersebut ini. Kak Sri, boleh Kak Sri? Silakan Kak, open mic. Baik, kalau menurut saya yang saya baca dari aset yang dimiliki yaitu yang pertama terdapat aset lingkungan, Kak. Aset lingkungan dan kedua Lingkungan, yaitu aset fisik. Lingkungan dan aset fisik. lingkungan dan aset Aset fisik. fisik. Ya, itu saja. Ada lagi Kak Sri? Itu saja? Itu saja. Terima kasih ya, Kak. Oke, boleh. Kemudian selanjutnya, ini giliran ya, semua harus memberikan jawaban. Kak Jufrija, silakan Kak Ju. Baik, menurut yang saya baca, yang pertama ada sarana dan prasarana, yaitu misalnya alat olahraga yang tersedia meskipun tidak digunakan semuanya. Yang kedua ada pendanaan ataupun finansial yang didukung oleh orang tua. Yang ketiga manusia, yaitu guru PJOK, staf sekolah dan juga dari orang tua. Kemudian komite, mungkin itu dari sumber manusia juga. Mungkin itu saja Kak Jakir. Baik, terima kasih Kak Jufri yang sudah menganalisis kasus ini. Selanjutnya siapa lagi? Boleh langsung open mic. Kak Zulfikar langsung. Baik, terima kasih Kak Jakir. Di sini kalau saya lihat dengan yang kakak kirim di kolom ini kan pertanyaan nih. Enggak, itu pertanyaan pemantik Kak. Pertanyaan dari saya tadi. Oke, baik. Aset yang dimiliki yang sudah dimanfaatkan di sini ya Kak. Di sini kalau saya melihat dari kasus yang sudah saya baca,
Asetnya sangat bagus, pendukungnya pun sangat baik, sangat bagus, termasuk dari orang tua mendukung Itu ada masuk dari aset. masuk ke mana Pak Jul? Ini Pak Jul kasih tahu Ini misalnya manusia kasus berarti ini. Ya manusianya, yang pertama manusia ya, manusia. Yang pertama aset manusianya. Di situ saling mendukung dan saling memfasilitasi seperti dari orang tua, murid, kerjasama bagus dengan komite. Itu yang saya baca di sini. Tetapi ada sedikit tindak lanjutnya yaitu keteledoran daripada kita guru PJOK. Di sini kalau saya baca kasus ini kayaknya memberat ke PJOK, ke kita guru. Seakan-akan kita jarang sekali alat yang dia sudah dibeli oleh sekolah kita memakainya. Ya, ini menurut pandangan saya di sini. Itu kasus yang saya jumpai di sini memojokkan sekali guru PJOK-nya. Maka dari situ baru terjadilah wawancara, setelah itu saling tuduh menuduh. Itu yang saya baca. Tapi kalau untuk sarana dan prasarananya, alhamdulillah sudah bagus sekali di sini, saling mendukung dan ada. Cuma di sini seperti saya bilang tadi Kak Jakir, kembali kepada guru PJOK yang disalahkan. Terima kasih itu dari saya Kak Jakir. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zulfikar. Kak Abdul Aziz mungkin langsung. Di sini saya lihat Kak, hampir semuanya ada di sini. Semua aset ada di sini. Seperti sosial pun ada, terus human juga, pokoknya hampir lengkap lah. Karena di sini kan ada antara tidak kecocokan antara satu dan lainnya. Di situ kurangnya timbul rasa sosial, saling gini, saling bergotong-royongnya kurang. Saling tuduh menuduh sepertinya ini ya. Iya, saling menuduh. Jadi hampir semua lengkap lah sini Pak Jakir. Oke, terima kasih Kak Aziz. Kak Sunardi, gimana Kak? Terima kasih. Kita berbicara tentang aset berarti sesuai dengan kasus ya, yang 4 ini ya. Iya. Ini hanya sebagai pemantik Kak Jakir ya. Iya. Pertanyaan kita tadi tetap di aset apa yang saja digunakan dan pemanfaatannya. Kalau dirunut dari awal cerita sampai akhir, ini hampir semuanya kecuali 2 yang tidak, yang kurang saya pahami ini. Ini mulai dari aset yang pertama manusianya, kemudian ada aset sarana fisiknya di sini tersedia, kemudian juga sosial atau lingkungan juga mendukung, kemudian ada aspek aset finansialnya ya, keuangan juga didukung, bahkan sama orang tua dari siswanya yang turut membantu masalah finansial. Yang terakhir mungkin terkait dengan aset politik. Ini ada tapi masih agak apa namanya, bagi saya agak samar-samar ini kalau yang aset politiknya. Itu saja barangkali. Ada 5 aset berarti kesimpulannya dari saya yang termasuk di sini yang saya pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sunardi. Kak Zeti mungkin. Kak Jakir, sebentar ya. Saya lagi di kantor dinas. Masih di sana ya? Oke, boleh Kak Saiful Bahri mungkin mau memberi tanggapan atau laptopnya masih tidak bersuara nih Kak Saiful? Halo Kak Saiful, boleh open kamera karena nggak kedengeran suaranya nih. Oke, install ulang laptop. Kak Habibi bisa mendengar saya Kak? Kak Habibi? Bisa Kak. Ya, gimana Kak? Ini menurut Kakak nih, aset apa nih yang ada di kasus 4 ini Kak, yang bisa digunakan dan dimanfaatkan?
menurut saya pahami di sini adalah aset-aset yang bisa dimanfaatkan itu dari sekolah itu ada satpras, kemudian lingkungan dan komite sekolah, termasuk ada penjaga sekolah, gitu Kak Zakir. Oh, terima kasih Kak Saiful. Habis. Baik Kak semua, terima kasih yang sudah menganalisis, luar biasa nih analisisnya. Dari studi kasus 4 kita ini, di sini adalah pertanyaan kita adalah aset apa saja yang bisa digunakan. Karena banyak yang digunakan, ini saya bahas sedikit. Ada aset yang tidak digunakan. Di mana Kak kira-kira nih? Pemanfaatan aset yang kurang maksimal sepertinya ya. Kakak menemukan? Nah, Aset agama mungkin. iya agama mungkin masuk semua kan, karena di ini nggak dibahas. Ini salah satunya ada aset yang sudah alat-alat olahraga yang mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Ya, itu berarti ada satu aset yang ada di sekolah tapi tidak dimanfaatkan, Kak ya. Buktinya sebelum digunakan sudah salah, apakah ini belum tidak terlalu dicek atau apa. Ini berdasarkan cerita ini mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Ini berdasarkan kritik komite, ini sepertinya komite menyumbang. Ini sepertinya ada sumbangan yang tidak digunakan. Ini coba, ini ada yang sudah saya coba tulis. Apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan yang sudah dimanfaatkan? Nah, pertama Kak, terletak di daerah strategis ya Kak. Ada di pertanyaan tadi ya. Dia terletaknya di tempat yang strategis. Itu masuk ke aset mana kira-kira Kak ini? Kalau terletak di perkotaan atau strategis. Lingkungan. Nah, kita dapat satu. Berarti tadi banyak juga teman-teman yang menganalisis lingkungan. Jadi hampir semua itu berkaitan dengan lingkungan. Terletak di daerah perkotaan strategis. Selanjutnya, nah, sarana dan prasarana olahraga yang sangat memadai. Jadi di cerita kasus 4 tadi, di situ dia memiliki sarana dan prasarana olahraga yang memadai. Tapi ada sebagian yang rusak sebelum digunakan. Nah, itu kembali lagi ke pemanfaatan sarana yang sudah ada. Nah, ini juga bisa masuk ke fisik, ya. Kemudian selanjutnya ada lagi. Nah, pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung. Nah, saya rasa tadi Kakak semua melihat kasus ini bahwa sekolah ini tidak berjalan sendiri, Kakak ya. Jadi ada aset manusianya, ada aset sosialnya juga masuk. Ketika ada manusianya, kemudian sosialnya masuk, ini termasuk dari pendanaan dari orang tua dan donatur yang sangat mendukung. Ya di cerita tadi itu sosial juga kita dapat tadi, kemudian aspek dukungan dari orang tua. Nah, jadi sekolah ini tidak hanya sendiri. Selanjutnya ada lagi Kakak, ini yang Kakak tulis tadi udah masuk semua ini. Kemudian ada lagi, nah apa yang dilakukan oleh kepala sekolah tadi? Nah, upaya kepala sekolah untuk mengajak wakil kurikulum, wakil kesiswaan, wakil saspras, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Masalahnya apa tadi kira-kira Kak? Alat yang belum terpakai tapi sudah rusak. Nah, di sana ada masalah. Berarti di sini keikut kesertaannya aspek manusianya. Nah, jadi di sini juga kepala sekolah itu mengambil kebijakan upayanya yaitu mengajak kurikulum, wakil siswaan, wakil sastra, guru, komite sekolah mengatasi permasalahan yang ada. Nah, selanjutnya
keberanian peserta didik menyampaikan pendapat dan keberanian komite menyampaikan kritik. Di pembahasan tadi itu ada komite yang membahas masalah alat tersebut. Nah, jadi itu juga akan berefek kepada sekolah. Jadi faktor luarnya, faktor sosialnya, faktor lingkungan, faktor manusia yang ada di sekitar juga berpengaruh terhadap berjalannya PJOK di sekolah. Nah, terakhir ini kebijakan kepala sekolah masuk ke mana? Politik. Nah, ini yang Kak Nardi tadi kita dapat ini Kak Nardi. Politik yang masih ragu-ragu tadi Kak Nardi satu ya. Ya, yang samar-samar saya bilang. Ya, samar-samar. Berarti ini nggak samar-samar lagi kita ini. Ada kebijakan kepala sekolah. Jadi kebijakan kepala sekolah itu masuk ke ranah politik. Nah, yang dimaksud dengan politik. Karena politik ini bukan dari luar saja. Dari dalam sekolah juga ada politik untuk mengatur kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, alhamdulillah kakak, ini saya rasa kalau ada empat-empatnya pasti bisa kakak analisis, lima-limanya bisa. Karena saya lihat satu analisis saja ini, alhamdulillah kita sudah dapat aset-aset yang dipahami dengan aset, yang dimaksud dengan aset, kakak saya rasa sudah paham ini masalah aset. Baik kakak, kita lanjut. Nah ini sudah, di sini baru ditulis kakak, perlu diingat ada 7 aset yang dapat diberdayakan. Di antaranya aset manusia, sosial, agama, budaya, fisik, lingkungan, alam, finansial, dan politik. Nah, di sini sudah ditulis apa yang sudah kita bahas tadi, Kak. Baik, selanjutnya. Di mana posisi kita selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan? Nah, ini maksudnya, Kak, selama ini apakah kita itu berpikir, kalau saya dulu memang berpikirnya Kak, aset itu saya langsung dulu pikiran saya ketika saya diberikan materi tentang aset, pikiran saya itu nggak lain Kak, nggak ada sarana, nggak ada peralatan, nggak ada. Jadi pikiran saya awal itu aset itu. Ternyata setelah kita pelajari bukan hanya itu yang menjadi aset. Jadi banyak yang menjadi aset, yaitu ada 7 yang dibahas dalam aset ini, Kak. Kemudian selanjutnya, nah Kak, apa saja aset yang Ibu Bapak miliki di satuan pendidikan untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Nah, bagaimana Anda dapat memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan Anda? Strategi apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini kita kasih waktu 5 menit aja Kak. Pertanyaannya adalah, apa saja aset yang Bapak Ibu miliki di satuan pendidikan? Nah, kakak jawabnya saya bagikan link. Ini bisa, kemarin sudah kita tes. Kakak silakan lihat kolom chat. Nah, kakak silakan masuk ke link tersebut, kakak. Nanti saya bisa melihat langsung. Ini kakak kita tidak lama, sekitar 5 menit aja kakak. Dari pertanyaan ini, apa saja aset yang Bapak miliki di satuan pendidikan? Kira-kira di sekolah kita sekarang, di sekolah kakak-kakak semua, kira-kira dari pertanyaan ini, apa saja aset yang dimiliki untuk mendukung dalam pengajaran PJOK yang berkualitas? Silakan kakak diklik linknya, nanti juga saya akan bukakan link. Biar sama-sama kita bisa melihat linknya kakak. Nah, silakan kakak. Kakak tinggal menekan tombol plus di ini. Tetapi kakak nanti jangan menimpa di atas punya kawan ya. Itu bisa kita pindah-pindah kakak. Ini bisa kita pindah-pindah. Coba boleh dilihat. Ini masih bisa kita pindah-pindah.
Sebentar Kak, biar saya contohkan yang bisa dipindah. Silakan diletak di mana, jangan tertimpa dengan punya orang Kak. Silakan nanti masing-masing. Kakak ini bisa melihat, ini masih bisa kita geser-geser Kakak. Setelah ditulis jangan diinikan. Oke, Kak Jupri sudah menjawab di sini dari ketujuh aset semuanya ada. Oh, berarti tinggal bagaimana Kak Jupri memanfaatkan aset tersebut. Oke, kita letak di sini punya Kak Jufrijal. Silakan teman-teman yang lain menulis semua. Pak Kak Saiful, silakan menulis Kak. Kak Zulfikar juga sudah menulis, terima kasih. Ketujuh asetnya semua juga ada. Mungkin ada nanti di sekolah yang cuma memiliki 5 aset. Boleh disebutkan kalau 5 asetnya misalnya berapa? Boleh disebutkan biar kita tahu aset mana yang tidak ada. Ini baru 3 orang ini. Ini Careful Fund ini kayaknya nggak masuk dengan akun Merdeka ya ini. Oke, ketujuh asetnya ada juga ini, sudah ada 4 orang. Terima kasih sudah menulis. Tadi ada berapa lagi kita ini? 1, 2. Kak Zakir mohon pertanyaan. Boleh Kak? Nah, ini yang lainnya keluar nama. Kenapa sebagian yang punya Ya, kami? ini sedang saya lihat ini Kak. Kenapa nggak bisa keluar nama gitu? Apakah biasa di situ? Apakah akun Google-nya biasa masuk ada 2 akun, 3 akun? Biasanya ke situ Kak. Karena pas kita klik akun baru, kan kita ini buka tab baru ini kan. Kita buka tab baru bisa saja terbaca akun Gmail yang lain. Nah, misalnya di sini. Misalnya saya ini terbaca akun Fasil. Nah, bisa saja di sini terbaca akun lain, Kak. Jadi nggak jadi masalah nih. Nah, nanti tinggal kalau memang nggak keluar namanya masih bisa diedit, tinggal kita tulis nama, nggak masalah.
Habis ada satu lagi yang menulis? Kak Zulfikar sama Kak Jufri tadi mengetik nama atau otomatis namanya, Kak? Kak Zulfikar, Kak, Ya. biar bisa kita tahu nanti. Ah, Tadi mengetiknya mengetik nama atau namanya otomatis? namanya kita ubah dulu, Kak. Setelah kita masuk, saat kita publikasi. Oh, saat ada pilihan ubah nama ya di situ ya? Iya, begitu kita publikasi, ini saya masuk contoh satu ya, kosong saya masuk ya, Kak ya. Iya. Nah, Kak Abdul Aziz juga. Oh, berarti harus diubah nama ya? Nggak apa-apa. Diubah Biar nama. kedepannya kita langsung tahu, jadi bisa menulis nama sendiri. Nah, ini saya publikasi. Setelah publikasi jangan diklik selesai. Ada deper kelola. Deper kelola itu diganti. Ganti nama kita. Oh, ganti nama ya? Zulfikar. Nanti Kak Jakir hapus ya, saya kirim ke Jakir. Nggak apa-apa, itu dikirim aja nggak masalah, biar saya bisa melihatnya. Biar kita tahu nih, ini soalnya kita akan menggunakan yang lama nih. Kalau saya langsung keluar nama saya, karena saya dengan akun saya langsung. Masuk, Kak? Nah, oke, Kak Zulfikar. Berarti udah tahu di mana Kak Zulnya. Harus diubah. Di mana? Sebelum mengetik, ini contoh ya, biar sama-sama bisa melihat di sini. Kemudian ya, ketik situ. Ada publikasi nama saya. Ini saya tulis ya. Soalnya kalau saya biasa keluar nama langsung. Di mana Kak Jul pilih? Publikasi. Publikasikan. Ya. Nanti keluar dia kan? Nah, kalau saya langsung keluar nama. Oh, nanti dia keluar dari situ. Keluar habis itu blok. Habis itu blok baru nanti kita share. Oke. Berarti tahu nih. Berarti ada di sekitar ini ya. Baik, terima kasih Kak. Di sini Kak Aziz, peralatan olahraga, sumber daya pembelajaran, lingkungan yang mendukung. Kak Aziz cuma menulis 3 ini ya. Ada lagi yang masih menulis sebelum kita tutup ini? Baik, terima kasih yang sudah menulis. Baik, terima kasih Kakak yang sudah menulis. Coba kita lihat sebentar apa yang sudah kita tulis ini. Nah, Kakak, nanti ini Kak Nardi nanti ada pilihannya, berarti di sampingnya sebelum dikirim, sebelum ini boleh dirubah namanya, boleh dicoba-coba, nggak masalah. Karena kita akan memakai Padlet ini lama Kak, sampai selesai, biar mudah, karena ada beberapa yang bisa kita pakai, itu ada beberapa bor yang bisa kita pakai, ya Kak ya. Jadi terima kasih Kakak yang sudah menulis, ini akan jadi bahan kepada saya untuk melihat aset-aset yang ada di sekolah Kakak semua. Kemudian Kakak kita lanjut sedikit lagi ke tahap selanjutnya. Nah, Kakak sudah menulis apa saja aset yang ada di sekolah kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana Anda memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Nah, ini sebenarnya kita diminta untuk menjawab lagi di sana, tapi tidak apa-apa. Ini asal Kakak sudah tahu Padlet tadi untuk kita kerja ke depannya lewat tersebut. Ini dikembalikan ke Kakak, bagaimana Kakak memanfaatkan semua aset yang ada di sekolah. Kemudian lakukan 5 menit. Nah, tahapan ini dilakukan secara mandiri di tugas kumpulkan di LMS. Nah, Kakak diperhatikan, ini akan ada tugas di LMS yang apa-apa saja yang ada pertanyaan di sana, silakan Kakak boleh ketik di Word atau di apa, atau bisa langsung.
Kemudian proses identifikasi sumber daya digunakan kembali pada modul berikutnya. Nah, berarti ini nanti akan kita pakai lagi nih pembahasan kita ini di modul 2.5 dan modul 3, Kakak. Batas waktu pengumpulan tugas di tahap lakukan ini adalah sampai modul 1.6. Berarti ini waktunya agak panjang, Kakak. Kemudian, apa saja tugas di tahap lakukan? Mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatan secara efektif. Bapak Ibu dapat memilih satu jenis sumber daya. Ini dapat ada ini kita boleh memilih nanti satu sumber daya aja yang ada dan hasilnya dituangkan dalam tabel pemetaan aset yang telah disediakan di LMS. Kakak-kakak, di LMS itu di pemetaan aset ada file yang bisa diklik dan terdownload langsung untuk melihat tabelnya biar mudah dilakukan. Seperti yang saya download kemarin, Kak. Kemudian ini, Kak. Nanti akan ada tabel ini. Nah, di LMS nanti akan ada form seperti ini. Jadi kakak-kakak bisa menulis aset manusia misalnya di sini. Aset manusia 1, aset manusia. Ini angka 5 ya, ada sampai angka 7 nanti, ini contoh saja. Aset manusia. Kemudian bagaimana memanfaatkan ini? Keterangannya. Pemanfaatan aset dalam pelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Di sini keterangannya, aset manusia. Bagaimana kita memanfaatkan aset manusia ini? Kemudian selanjutnya misalnya ada aset sosial. Nah, kakak tinggal menjabarkan di kolom selanjutnya bagaimana kita memanfaatkan aset sosial ini yang berpihak kepada peserta didik. Begitu juga seterusnya, kakak. Ya, tabel ini ada kakak nanti di LMS. Kemudian selanjutnya, nah, pada sesi akhir kita, peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset. Kekuatan aset ini yang bisa kita dapatkan di sekolah. Kira-kira kakak tentang aset hari ini yang sudah kita bahas, kira-kira kakak sudah memahami kakak atau kurang memahami atau belum paham sama sekali? Gimana kakak? Boleh 1 atau 2 orang memberi jawaban biar bisa kita lanjut ke modul selanjutnya, kakak. Silakan kakak, dari Kak Sri mungkin atau dari Kak Aziz, boleh memberi tanggapan, Kak? Baik, Pak. Sementara walaupun tidak banyak ilmunya sudah sampai, setidaknya bisa mengenal apa itu aset, terus bentuk aset apa-apa saja yang kita ketahui. Cukup, alhamdulillah ilmu yang lumayan bagus untuk bisa kita baca lagi, Pak. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih Kak Abdul Aziz. Bisa dipahami lah semuanya. Oke, terima kasih Kak Abdul Aziz atas umpan baliknya Kak Aziz. Berarti kita bisa lanjut langsung ke terakhir. Terima kasih kakak semua. Berakhir untuk pemetaan aset kita hari ini, kakak semua. Kita akan berjumpa lagi. Masih lama Kak ya? Nanti kita bahas setelah ini. Terima kasih kakak semua untuk hari ini, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di tatap maya selanjutnya. Kakak, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, seperti biasa kita berfoto dulu sekali, walaupun tidak 2 kali, mungkin sekali. Kak Saiful, Kak Zul, boleh open kamera, Kak? Kak Saiful, boleh open kamera? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, Kak. Boleh Kak Saiful? Wah, pas Kak Saiful sudah nampak. Mari kita foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh bebas mungkin hari ini sekali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semua. Saya akhiri dulu.